warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali Bapak Ibu dengan channel Education and Sport, channel yang senantiasa memberikan pembahasan soal-soal tes PPPK tahun 2021 ini. Baiklah Bapak Ibu, kepada Bapak Ibu yang baru mampir ke channel Education and Sport, saya ucapkan selamat berjumpa. Selamat mengikuti video yang channel Education berikan. Sebelumnya, jika Bapak Ibu yang baru mampir belum mengklik like dan subscribe, silahkan sekarang klik like dan subscribe-nya, kemudian tekan loncengnya. Jangan lupa beri komen agar Bapak Ibu tetap dapat update video-video tentang pembahasan soal tes PPK tahun 2021 ini. Dapat terus update, dapat terus Bapak Ibu nikmati. Baiklah Bapak Ibu, kita langsung aja memasuki pembahasan soal-soal tes PPPK tahun 2021. Kali ini kita masih tentang pedagogik. Kita langsung aja ke soal nomor 1. Berdasarkan data hasil evaluasi pembelajaran tentang memahami teks anekdot, ternyata hasilnya tidak maksimal. Dari 30 siswa dinyatakan belum tuntas sejumlah 15, sehingga mengikuti program remedial. Sedangkan yang dinyatakan tuntas sejumlah 15 orang mengikuti program pengayaan. Kegiatan pengayaan untuk 15 siswa dapat dilakukan oleh guru dengan cara A. Mengadakan pendalaman materi terkait dengan KD tersebut. B. Diberikan bahan ajar berupa modul. C. Digabung dengan siswa yang belum tuntas ikut remedial. D. Melanjutkan materi pada KD berikutnya atau KD selanjutnya. E. Memberi tugas mengerjakan lembar kerja siswa. Jadi Bapak Ibu, pembahasannya berdasarkan data hasil evaluasi pembelajaran tentang memahami teks anekdot, ternyata hasilnya tidak maksimal. Dari 30 siswa dinyatakan belum tuntas sejumlah 15 siswa, sehingga mengikuti program remedial. Sedangkan yang dinyatakan tuntas sejumlah 15 siswa lainnya mengikuti program pengayaan. Kegiatan pengayaan untuk 15 siswa dapat dilakukan oleh guru dengan cara mengadakan pendalaman materi terkait dengan KD tersebut. Oke, dengan begitu, maka pilihan yang tepat untuk soal nomor 1 ini adalah yang A. Mengadakan pendalaman materi terkait dengan KD tersebut. Ya, kalau diberi bahan ajar modul kurang ini Bapak Ibu ya, remedial, apalagi digabung dengan remedial ya tidak kurang efektif. Berarti yang efektifnya adalah mengadakan pendalaman materi terkait dengan KD tersebut. Nah, ini khusus untuk yang sudah tuntas Bapak Ibu ya. Kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Jika seorang guru ingin melakukan penilaian portofolio pada proses pembelajaran, maka penilaian portofolio dapat dilaksanakan dengan cara A. Memberikan penilaian menyeluruh terhadap tugas-tugas siswa. B. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil tes harian dan sumatif tiap siswa. C. Memberikan tugas kepada siswa untuk dikerjakan di rumah. D. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing siswa yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan siswa dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar.
E. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil ulangan tiap siswa untuk melihat kesulitan siswa dalam memahami pokok bahasan tertentu dan kemudian diberikan pengajaran dan tes remedial. Jadi Bapak Ibu, jika seorang guru ingin melaksanakan penilaian portofolio pada proses pembelajaran, maka penilaian portofolio dapat dilaksanakan dengan cara mengumpulkan hasil kerja masing-masing siswa yang telah diberikan masukan oleh guru dan rekan siswa dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar. Dengan demikian maka isian atau pilihan yang tepat untuk soal yang nomor 2 adalah yang D. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing siswa yang telah diberi masukan baik oleh guru dan rekan siswa dalam suatu album sehingga sebagai bukti ya Bapak Ibu, sebagai bukti hasil belajar. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Jika seorang guru ingin melakukan kegiatan remedi, maka salah satu prinsip yang penting dipahami guru dalam merancang program remedial bagi siswa yaitu tampak dalam kegiatan berikut. A. Membuat rancangan pembelajaran khusus untuk siswa peserta remedial. B. Menggunakan rancangan pembelajaran yang telah dibuat dengan memperhatikan hasil temuan analisis evaluasi belajar siswa. C. Menurunkan standar ketuntasan belajar. D. Menggunakan rancangan pembelajaran baru yang berbeda sama sekali dengan rancangan yang ada. E. Merancang tes ulang saja tanpa ada pengulangan penjelasan materi. Jadi jika seorang guru ingin melakukan kegiatan remedial, maka salah satu prinsip yang penting dipahami guru dalam merancang program remedial bagi siswa yaitu tampak dalam kegiatan menggunakan rancangan pembelajaran baru yang berbeda sama sekali dengan rancangan yang ada. Jadi dengan demikian maka isian yang sesuai dengan soal nomor 3 adalah yang C, menggunakan rancangan pembelajaran baru. Oke, Bapak Ibu ya, yang D yang betul ya, menggunakan rancangan pembelajaran baru yang berbeda sama sekali dengan rancangan yang ada. Oke, Bapak Ibu, itu untuk soal nomor 3. Nah, kita lanjut lagi dengan soal selanjutnya. Setiap akhir evaluasi dimungkinkan ada siswa yang prestasi belajarnya belum memenuhi ketuntasan sehingga guru perlu melakukan remedi. Dasar rancangan program remedi bagi siswa yang capaian prestasinya di bawah ketuntasan, ya di bawah ketuntasan belajar yaitu A. Proses pengajaran remedial pada dasarnya adalah proses belajar mengajar biasa. B. Tujuan pengajaran remedial adalah sama dengan teks diagnostik. C. Sasaran terpenting pengajaran remedial adalah peningkatan kecerdasan siswa. D. Strategi yang dipilih hanya berbentuk tes ulang. E. Agar prestasi sekolah menjadi meningkat. Oke Bapak Ibu, setiap akhir evaluasi dimungkinkan ada siswa yang prestasi belajarnya belum memenuhi ketuntasan. Sehingga guru perlu melakukan remedial. Dasar rancangan atau program remedial bagi siswa yang capaian prestasinya di bawah ketuntasan belajar yaitu sasaran terpenting pengajaran remedial adalah peningkatan kecerdasan
siswa. Dengan demikian, maka pilihan yang tepat untuk soal nomor 4 ini adalah yang C. Kita lanjut lagi Bapak Ibu ke soal selanjutnya. Dalam kegiatan penilaian otentik, banyak model yang dapat digunakan. Salah satu penilaian, seorang guru meminta siswa untuk mendemonstrasikan tugas belajar tertentu. Bentuk penilaian otentik tersebut merupakan contoh penilaian otentik berbentuk A. Penilaian proyek, B. Penilaian kinerja, C. Penilaian portofolio, D. Penilaian antar teman, E. Penilaian diri. Jadi dalam kegiatan penilaian otentik banyak model yang dapat digunakan. Salah satunya penilaian seorang guru meminta siswa untuk mendemonstrasikan tugas belajar tertentu. Bentuk penilaian otentik tersebut merupakan contoh penilaian otentik berbentuk penilaian kinerja. Karena mereka disuruh mendemonstrasikan. Berarti ini penilaian kinerja. Dengan begitu maka pilihan yang tepat untuk soal yang nomor 5 adalah yang B. Penilaian kinerja. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tanpa dalam kegiatan guru sebagai berikut. A. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda. B. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran yang lebih tinggi. C. Memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi berikut instrumen tesnya yang sesuai. D. Diberi soal serupa untuk memastikan tingkat keberhasilan belajar. E. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan mengerjakan soal-soal yang memiliki kesulitan tinggi. Oke, upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal. Ya, berarti sudah sesuai dengan ini ya, dengan KKM. Tanpa dalam kegiatan guru, yaitu diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan mengerjakan soal-soal yang memiliki kesulitan tinggi. Dengan demikian, maka pilihan yang tepat untuk soal nomor 5 ini adalah yang D. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan mengerjakan soal-soal yang memiliki kesulitan tinggi. Oke, Bapak Ibu. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Setiap kali di akhir pembelajaran, seorang guru akan melakukan proses penilaian. Sebelum guru menyusun soal-soal untuk menilai hasil belajar siswa, manakah yang pertama kali harus dipelajari? A. Buku sumber yang digunakan. B. Kurikulum dan silabus. C. Karakteristik siswa. D. Indikator pencapaian kompetensi. E. Kemampuan awal siswa. Jadi setiap kali di akhir pembelajaran, seorang guru akan melakukan proses penilaian. Sebelum guru menyusun soal-soal untuk menilai hasil belajar siswa tersebut, manakah yang pertama kali harus dipelajari? Nah, yang harus dipelajari pertama kali adalah indikator pencapaian kompetensi. Dengan demikian maka
pilihan yang tepat untuk soal nomor 7 ini adalah yang D, IPM. IPK, Bapak Ibu ya, maaf. IPK atau indikator pencapaian kompetensi. Ya, yang nomor 7 adalah IPK. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Pada proses pembelajaran, seorang guru ingin melakukan penilaian terhadap perilaku siswa. Maka, instrumen yang digunakan dalam proses pembelajaran adalah A. Pedoman observasi, B. Kuesioner, C. Tes tertulis, D. Pedoman wawancara, E. Tes hasil belajar. Jadi pada proses pembelajaran seorang guru ingin melakukan penilaian terhadap perilaku siswa. Maka instrumen yang digunakan dalam proses pembelajaran tersebut adalah pedoman observasi. Karena kita akan melihat perilaku siswa. Berarti instrumen atau yang kita gunakan adalah kita harus mempedomani pedoman dari observasi. Karena sekali lagi kita akan melihat perilaku siswa kita. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Seorang guru harus menentukan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Kriteria belajar minimal KBM berikut merupakan fungsi KKM atau KBM kecuali A. Sebagai acuan peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran. B. Merupakan target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi tiap mata pelajaran. C. Dapat digunakan sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. D. Untuk bahan laporan dan kelengkapan administrasi sekolah. E. Sebagai kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan melalui metode kualitatif atau kuantitatif. Jadi, jika seorang guru harus menentukan KKM atau menentukan juga KBM, ada beberapa fungsi ya yang harus diperhatikan. Nah, di sini kecuali yang bukan fungsi dari KKM dan KBM adalah sebagai kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan melalui metode kualitatif dan kuantitatif. Kalau kualitatif dan kuantitatif adalah biasanya metode penelitian, Bapak Ibu ya. Kita membuat PTK, kita buat skripsi, kita gunakan metodenya metode kualitatif atau kuantitatif. Oke, dengan demikian maka pilihan yang tepat untuk soal yang nomor 9 ini adalah yang E. Sebagai kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan melalui metode kualitatif atau kuantitatif. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10, soal terakhir untuk di video bagian ke-54 ini. Kriteria keberhasilan belajar atau KKB ya, kriteria keberhasilan belajar siswa ditentukan dengan menggunakan kriteria ketuntasan minimal atau KKM, atau bisa juga dengan menggunakan kriteria belajar minimal. Nah, KKM dan KBM adalah rata-rata setiap unsur dari kriteria yang ditentukan. Untuk menentukan KKM diperlukan faktor-faktor A. Kompleksitas indikator, daya dukung, dan kemampuan guru. B. Kemampuan guru, sarana dan prasarana, dan intek siswa. C. Daya dukung, tingkat kesulitan, dan kemampuan guru. D. Kompleksitas indikator, daya dukung, dan intek siswa. E. Kemampuan guru, tingkat kesulitan kompetensi dasar,
dan intak siswa. Jadi kriteria keberhasilan belajar siswa ditentukan dengan menggunakan KKM atau KBM. Nah, KKM dan KBM ini adalah rata-rata setiap unsur dari kriteria yang ditentukan. Nah, untuk menentukan KKM diperlukan faktor-faktor yaitu kompleksitas indikator, daya dukung, dan intak siswa. Oke, dengan begitu maka isian yang tepat untuk soal nomor 10 ini adalah yang A. Apa yang mana Bapak Ibu? Kalau yang A itu kemampuan guru. Berarti yang mana? Yang D. Kompleksitas indikator, daya dukung, dan intak siswa. Dengan demikian maka pilihan yang paling tepat untuk soal nomor 10 ini adalah yang D. Kompleksitas, daya dukung, dan intak siswa. Oke Bapak Ibu, itu aja yang bisa saya sampaikan untuk video bagian ke-54 ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu. Dan jika menurut Bapak Ibu video ini bermanfaat, silahkan. Atau jangan lupa juga ya, klik like dan subscribe-nya. Kemudian tekan loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan video pembahasan soal-soal tes PPPK tahun 2021 ini. Dan jangan lupa, kalau menurut Bapak Ibu video ini bermanfaat, silahkan bagikan video ini bisa melalui media sosial yang dipunyai Bapak Ibu. Caranya, di bawah ada tulis bagikan, klik tulis bagikan, kemudian ada pilihan mau dibagikan ke media sosial mana. Kalau kita akan membagikan ke Facebook, maka klik lambang Facebooknya, nanti akan masuk ke beranda Facebook Bapak Ibu, lalu klik posting. Oke Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan komen, yang telah memberikan like, yang telah memberikan subscribe-nya. Karena komen, like, dan subscribe yang Bapak Ibu merupakan suatu modal bagi channel Education and Sport ini untuk tetap eksis memberikan pembahasan soal-soal untuk tes PPPK tahun 2021 ini. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.